Dengan menyebut nama Allah, segala puji bagi Allah, syalawat serta salam semoga dilimpahkan kepada Rasulullah, semoga Allah memberkahinya dan memberinya kedamaian. InsyaAllah kami akan memulai bersama anda pelajaran pertama tentang penjelasan kitab suci Al-Quran dari penjelasan ensiklopedia fikih menurut 4 mazhab. Alhamdulillah, ensiklopedia ini sudah kami cetak dan akan kami mulai uraikan secara lengkap insyaAllah. Bagi siapa yang menginginkan bagian ibadah, akan menemukan bagian ibadah yang telah dijelaskan secara lengkap, begitu juga dengan muamalah, pernikahan, dan tindak pidana. Semua bab tentang taharah dan seluruh kitab dalam ensiklopedia, insya-Allah akan kita bahas bersama di akademi ini dengan penjelasan yang lengkap dan terperinci dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kita akan mulai insya-Allah Subhanahu wa taala dengan kitab taharah. Kita memiliki definisi taharah. Taharah dalam bahasa berarti kebersihan. Dikatakan suatu kaum bertasaharah, artinya mereka membersihkan diri dari hal-hal yang rendah. Dan seorang laki-laki yang bajunya suci, artinya bajunya bersih dan terjaga. Taharah itu ada beberapa jenis. Kita memiliki taharah ada taharah maknawi dan taharah hissi. Taharah maknawi adalah ketika seseorang, misalnya, terbebas dari dengki, hasad, kesombongan, dan semoga Allah melindungi kita darinya. Dan kemurnian fisik yang merupakan definisi dari apa yang ditemukan dalam kitab-kitab ayat tersebut. Di dalam kitab-kitab suci atau di dalam kitab-kitab fiqih para fuqaha. Adapun kemurnian spiritual, anda akan menemukannya misalnya dalam buku-buku sufi atau dalam buku-buku yang membahas tentang kemurnian. Pemurnian manusia dari sifat kedengkian, dengki dan kesombongan, semoga Allah Subhanahu wa taala melarangnya. Okey, kita memiliki kemurnian dalam hukum Islam atau dalam terminologi para ahli hukum. Para ulama berbeda pendapat dalam mendefinisikan taharah, kesucian. Menurut mazhab Hanafi, taharah didefinisikan sebagai membasuh anggota-anggota tertentu dengan cara tertentu. Ini adalah definisi dari Imam Al-Jurjani rahimahullah, yaitu membasuh anggota-anggota tertentu, yaitu 4 anggota, wajah, kedua tangan, mengusap kepala, dan membasuh kedua kaki dengan cara tertentu, di mana air harus mengalir di atasnya. Namun pada kenyataannya ini adalah definisi wudu, bukan definisi taharah, karena kesucian lebih menyeluruh daripada wudu. Mereka juga mendefinisikannya sebagai hilangnya suatu peristiwa atau kejahatan, yaitu seseorang yang membuang najis yang ada padanya atau membuang kotoran yang ada pada badannya, pakaiannya, atau tempat salatnya. Maliki memiliki definisi tentang kemurnian. Ibnu Arif Al-Maliki rahimahullah dalam kitab Al-Hudud mengartikan kesucian sebagai suatu sifat yang sah yang memungkinkan orang yang disebutkan namanya itu salat dengannya, di dalamnya, atau untuknya. Mereka mengatakan bahwa 2 yang pertama yang ada di atasnya atau di dalamnya merujuk pada pakaian dan tempat di mana ia akan berdoa. Apa itu kemurnian? Dari kedengkian. Yang terakhir untuk orangnya. Kemurnian adalah kebersihan dari ayat tersebut. Siapa yang terjadi? Bagi kami, kemurnian haruslah kemurnian dari kotoran ritual dan kemurnian dari ayat tersebut. Dari niat jahat, atribut yang menghakimi. Dibolehkan bagi orang yang memiliki sifat ini untuk salat. Tidak mengharuskannya berdoa. Dibolehkan baginya untuk mengerjakan salat atau mengerjakan hal-hal yang memerlukan penyucian. Misalnya, tawaf mengelilingi Kaabah memerlukan kesucian, menyentuh mushaf, semua yang memerlukan kesucian. Seseorang harus menyucikan diri untuk melakukannya. Ketika seseorang bersuci, ketika ia menghilangkan hadas dan ketika ia menghilangkan najis, maka saat itu ia diperbolehkan melakukan hal-hal yang memerlukan kesucian seperti salat. Dan menurut mazhab Syafi'i, taharah adalah menghilangkan hadas atau menghilangkan najis atau sesuatu yang serupa atau dalam bentuknya seperti basuhan kedua dan basuhan ketiga, dan mandi-mandi yang disunnahkan, memperbarui wudu, tayamum, dan lain sebagainya yang tidak menghilangkan hadas atau najis tetapi maknanya serupa. Menurut mazhab Syafi'i, kesucian adalah terbuangnya noda-noda ritual atau kotoran. Mengangkat peristiwa itu, saudara-saudara, hanya dapat terjadi pada tubuh manusia. Okey. Adapun najis yang merupakan najis itu, bisa jadi ia ada pada tubuh manusia. Atau mungkin pada pakaian seseorang, mungkin di tempat orang tersebut akan berdoa. Begitu juga, menurut mazhab Syafi'i, taharah mencakup basuhan pertama, basuhan kedua, dan basuhan ketiga. Demikian pula mandi-mandi yang disunnahkan bahkan sampai memperbarui wudu. Seseorang jika sudah berwudu, lalu berwudu lagi untuk kedua kalinya, maka ini juga dianggap sebagai taharah
Padahal pada hakikatnya, wudu itu tidak mengangkat hadas dan tidak menghilangkan najis karena sebenarnya dia sudah berwudu. Mazhab Hanbali mendefinisikan taharah sebagai menghilangkan sesuatu yang menghalangi salat, baik hadas maupun najis dengan air. Kini, terhapusnya hal-hal yang menghalangi salat jika kejadiannya terhapus oleh air atau najis juga oleh air atau hukumnya terhapus oleh tanah. Maksudnya adalah mengangkat hukum najis. Seseorang jika berada dalam keadaan tidak suci, maka jika tidak ada air, maka hukumnya diangkat dengan tanah. Begitu juga menghilangkan najis menurut mazhab Hanbali. Baik, lalu apa definisi yang kita pilih? Taharah adalah sifat hukum yang menyebabkan orang yang memilikinya diperbolehkan melaksanakan salat. Apa maksudnya, saudara-saudara? Jadi, maksudnya bukan berarti jika seseorang sudah bersuci, maka dia wajib salat. Tidak. Dalam keadaan ini, dia diperbolehkan untuk melaksanakan salat atau melakukan sesuatu yang memerlukan kesucian. Dan taharah itu dilakukan dengan menghilangkan sesuatu yang menghalangi salat, baik berupa hadas atau najis di badan, pakaian atau tempat. Dan taharah bisa dilakukan dengan air atau dengan mengangkat hukumnya menggunakan tanah. Dan kita tidak bisa mendefinisikannya sebagai membasuh anggota-anggota tertentu dengan cara tertentu. Kenapa? Karena definisi itu adalah untuk wudu, bukan untuk taharah, sebab taharah itu lebih umum daripada wudu. Baik, sekarang kita bahas hukum taharah. Taharah itu wajib menurut Al-Quran, sunnah dan ijma' kesepakatan umat. Dan seluruh ulama' sepakat bahawa taharah adalah syarat sahnya salat. Salat tidak sah, baik fardu maupun sunnah, kecuali dengan taharah. Dalil tentang disyariatkannya taharah untuk salat. Hal pertama adalah buku. Dalil dari Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wahai orang-orang beriman, apabila kalian hendak melaksanakan salat, basuhlah wajah dan tangan kalian sampai siku, usap kepala serta basuh kaki kalian sampai kedua mata kaki." Inilah ayat tentang wudu. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita ketika melaksanakan salat untuk membasuh keempat anggota tubuh ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wahai orang-orang beriman, jangan mendekati salat saat kalian mabuk hingga sadar apa yang diucapkan, dan jangan juga dalam keadaan junub kecuali sekadar berlalu hingga kalian mandi." Ini adalah taharah besar, mandi wajib. Jadi ketika seseorang ingin mendekati salat, jika ia dalam keadaan hadas besar, maka wajib baginya untuk mandi janabah. Dan jika ia dalam keadaan hadas kecil, maka wajib baginya untuk berwudu. Adapun dari sisi sunnah, kita memiliki banyak hadis dan riwayat yang tersebar luas dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang wajibnya bersuci sebelum salat dan bahawa bersuci adalah salah satu syarat sahnya salat. Salat tidak sah kecuali dengan bersuci. Di antaranya adalah apa yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah dalam kitab syahihnya, bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Allah tidak menerima salat tanpa bersuci." Artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menerima salat seseorang tanpa bersuci. Saudara-saudara, ada satu poin yang sangat penting. Pada dasarnya, seorang ahli fikih tidak berbicara tentang diterima atau tidak diterimanya amal, melainkan ia berbicara tentang sah atau batalnya amal tersebut. Ahli fikih tidak berhak mengatakan kepada penanya salat, "Saya melakukan ini dan itu dalam salat. Salatmu diterima atau tidak diterima?" Yang seharusnya ia katakan adalah, "Salatmu sah atau tidak sah kecuali dalam hal tertentu yang ditetapkan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menerima salat seseorang dalam kondisi itu." Allah tidak menerima sedekah dari hasil ghulul, yang berkhianat dalam harta rampasan perang, atau seseorang yang mencuri lalu bersedekah. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menerima dari mereka dan juga seseorang yang salat tanpa bersuci. Para ulama mengatakan, banyak di antara mereka yang berpendapat bahawa maksud dari hadis tersebut adalah tidak diterima, artinya tidak sah. Begitu. Dan mereka juga mengatakan bahawa diterima atau tidaknya amal itu adalah urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun tugas seorang ahli fikih adalah mengatakan ini, salat ini sah, salat ini batal. Adapun mengatakan salat ini diterima atau tidak diterima, itu adalah urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hadis ini, sebagaimana dikatakan oleh Imam Nawawi rahimahullah, adalah nash, teks tegas tentang wajibnya bersuci untuk salat. Adapun ijma', maka ada sejumlah ulama yang menukil adanya ijma' bahawa bersuci adalah syarat sahnya salat. Di antara mereka adalah Imam Ibn Munzir rahimahullah. Beliau berkata, para ulama telah sepakat bahawa salat tidak boleh dilakukan kecuali dengan bersuci jika seseorang mampu melakukannya. Artinya jika seseorang menemukan jalan untuk bersuci, maka tidak sah kecuali dengan bersuci. Adapun jika ia tidak menemukan jalan untuk bersuci, maka pada saat itu, dalam kondisi seperti ini, ia boleh bertayamum.
Dan Imam Nawawi rahimahullah juga telah menukil ijma' kesepakatan ulama tentang hal ini. Bahawa bersuci adalah salah satu syarat sahnya salat. Dan diharamkan salat tanpa bersuci, baik dengan air maupun dengan debu, tayamum. Tidak ada perbezaan antara salat wajib dan salat sunat. Para ulama berbeza pendapat, apakah wudu wajib bagi setiap orang yang sedang salat atau hanya diwajibkan bagi orang yang sedang dalam keadaan salat saja? Misalnya Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, apabila kamu berdiri hendak salat, maka apakah aku wajib berwudu jika aku berdiri hendak salat meskipun aku dalam keadaan berwudu? Atau apakah demikian halnya jika seseorang dalam keadaan najis, maka ia wajib berwudu? Artinya maksud ayat tersebut adalah apabila kamu hendak melaksanakan salat dan kamu dalam keadaan hadas, maka berwudulah lalu basuhlah. Di sini para ulama berbeza pendapat dalam masalah ini. Sebagian ulama salaf mengatakan bahawa wudu untuk setiap salat adalah wajib, dengan dalil bahawa Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, apabila kamu hendak melaksanakan salat. Dan sekelompok ulama mengatakan bahawa perintah tersebut berlaku untuk setiap salat. Namun hal ini telah dinasakh, dihapus hukumnya. Artinya perintah apabila kamu hendak melaksanakan salat telah dinasakh, sehingga setelah itu seseorang yang sudah dalam keadaan suci dan salat didirikan, maka ia boleh salat tanpa mengulangi wudu. Dan ada juga yang berpendapat bahawa perintah berwudu untuk setiap salat itu bersifat anjuran. Artinya dianjurkan bagi seseorang untuk berwudu setiap kali akan salat. Dan pendapat yang dipegang oleh mayoritas ulama, bahkan telah dinukil adanya ijma' setelah itu, adalah bahawa wudu untuk setiap salat hukumnya sunnah. Dan bahawa tidak wajib bagi seseorang berwudu setiap kali salat jika ia sudah suci. Jika ia masih berwudu, berdasarkan dalil bahawa Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam melaksanakan salat zuhur, asar, maghrib dan isya dengan satu wudu. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya, beliau bersabda, sengaja aku lakukan wahai Umar. Selesai. Kita juga memiliki satu permasalahan penting, iaitu hukum orang yang salat dalam keadaan hadas secara sengaja tanpa uzur. Artinya, jika seseorang salat dengan sengaja tanpa bersuci dan tidak memiliki uzur yang sah, maka salatnya itu tidak akan diterima. Apakah ia menjadi kafir karena hal itu atau tidak menurut kami? Para ulama berbeza pendapat dalam masalah ini. Imam Abu Hanifah rahimahullah berpendapat bahawa ia menjadi kafir karena mempermainkan agama, artinya ia mempermainkan hal ini. Adapun mayoritas ulama dari berbagai mazhab berpendapat bahawa ia tidak menjadi kafir karena hal itu, karena kekafiran disebabkan oleh keyakinan, sedangkan orang yang salat ini keyakinannya masih benar. Mereka juga mengatakan, semua ini berlaku jika orang yang salat, artinya jika seseorang salat dalam keadaan hadas dengan sengaja, jika ia tidak memiliki uzur. Namun jika ia memiliki uzur, maka menurut ijma' kesepakatan para ulama, ia tetap muslim dan tidak menjadi kafir karena hal itu. Hanya saja jika ia melakukannya tanpa uzur. Selesai. Apakah ia menjadi kafir atau tidak? Menurut mayoritas para fuqaha, ia tidak menjadi kafir dan keislamannya tetap sah menurut kami saat ini. Ketika kita membahas hukum taharah, kita juga harus menjelaskan jenis-jenis taharah. Pada dasarnya taharah itu ada dua jenis. Taharah dari hadas yang disebut taharah hukmiyah dan bukan taharah hakiki. Dan taharah dari najis yang disebut taharah hakiki. Apa itu hadas? Yaitu hadas itu sendiri. Ini adalah keadaan yang membatalkan taharah menurut syariat. Maksudnya apa? Mereka mengatakan maksudnya adalah jika hadas terjadi pada keadaan suci, maka hadas itu membatalkannya. Artinya, jika seseorang dalam keadaan suci, lalu terjadi hadas, misalnya keluar angin atau sesuatu yang lain, maka pada saat itu taharahnya batal. Dan jika tidak terjadi pada keadaan suci, maka pada dasarnya hadas itu memang membatalkan. Misalnya, kita anggap seseorang memang sejak awal tidak dalam keadaan suci, lalu ia berhadas, maka sebenarnya ia memang sudah tidak dalam keadaan apa? Tidak dalam keadaan suci. Dan hadas terbagi menjadi dua jenis. Hadas besar yang mengharuskan mandi wajib dan hadas kecil yang mengharuskan wudu, dan pengganti dari keduanya yaitu mandi wajib dan wudu ketika tidak memungkinkan adalah tayamum. Sebagian ulama membagi hadas menjadi 3 jenis. Hadas besar, sedang dan kecil. Baik, hadas besar itu apa? Yaitu ketika seseorang dalam keadaan junub atau seorang wanita sedang haid atau nifas, maka pada saat itu ia wajib mandi wajib. Sedangkan hadas kecil adalah ketika wudu seseorang batal, maka pada saat itu ia wajib berwudu. Baik, pengganti keduanya ketika tidak memungkinkan adalah tayamum. Seseorang mandi wajib atau berwudu, atau jika tidak bisa maka bertayamum. Dan seperti yang telah kita katakan, wahai saudara-saudara, hadas itu hanya terjadi pada tubuh manusia. Misalnya, tidak dikatakan bahawa pakaian terkena hadas. Tidak, hadas itu hanya terjadi pada manusia.
Adapun najis, najis juga disebut dengan khabats, dan itu adalah apa? Iaitu najis yang merupakan sesuatu yang bersifat fisik yang menempel baik pada diri seseorang itu sendiri, iaitu badan manusia, atau pada pakaian manusia, atau pada tempat di mana manusia akan melaksanakan salat. Dan bersuci dari semua ini adalah wajib, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan jika kalian dalam keadaan junub maka bersucilah. Dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, ini adalah dalil atas pentingnya bersuci. Isi acara. Adapun tentang kesucian pakaian, Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan pakaianmu maka sucikanlah. Maka dari itu seseorang wajib mensucikan pakaiannya agar salatnya sah. Dan Allah Subhanahu wa taala ketika berbicara tentang kesucian tempat berfirman, dan kami telah memerintahkan kepada Ibrahim dan Ismail, bersihkanlah rumahku untuk orang-orang yang thawaf, yang i'tikaf, yang ruku' dan yang sujud. Maka dari itu seseorang wajib mensucikan tempat yang akan digunakan untuk salat. Dan juga Nabi SAW bersabda kepada seorang wanita, cucilah darah itu darimu, lalu salatlah. Dan kesucian baik dari badan, pakaian maupun tempat merupakan syarat sahnya salat menurut ijma' para ulama, sebagaimana yang telah dinukil oleh Imam Nawawi rahimahullah. Baik, kita telah mengatakan bahawa seseorang wajib bersuci. Kami katakan bahawa kemurnian terbagi menjadi dua bagian, kecil dan besar. Dan hadas juga terbagi menjadi dua, kecil dan hadas, serta ada juga menghilangkan najis. Baik, jika seseorang ingin bersuci, dengan apa dia akan bersuci? Dia akan bersuci dengan air. Baik, kita memiliki beberapa jenis air. Air itu, wahai saudara-saudara, sebenarnya apa? Air adalah zat yang halus dan mengalir, yang dengannya kehidupan kita semua ada. Inilah definisi para ulama tentang air. Zat yang halus dan mengalir, yang dengannya kehidupan kita semua ada. Air dapat dibagi berdasarkan sifatnya menjadi 4 jenis. Dan jenis-jenis tersebut adalah air murni, air yang sudah digunakan, air yang dipanaskan, dan air yang tercampur serta air yang tercampur. Air ini, wahai saudara-saudara, bisa saja tercampur dengan sesuatu yang suci atau bisa juga tercampur dengan sesuatu yang najis. Jenis pertama dari kategori ini adalah air murni. Air murni dalam terminologi para ahli hukum adalah apa yang disebut air tanpa batasan yang diperlukan. Apa maksudnya? Artinya jika kamu melihatnya, kamu akan mengatakan ini air dan kamu minum air. Dan Allah menciptakan air sebagai rahmat bagi seluruh alam dan semacamnya. Kenapa demikian? Mereka mengatakan karena air itu bisa saja tetap dalam keadaan asal penciptaannya sebagaimana Allah menciptakannya. Artinya Allah Subhanahu wa taala menciptakannya seperti itu. Atau bisa juga air itu berubah karena sesuatu yang memang tidak bisa dipisahkan darinya, seperti air yang mengalir di atas belerang dan sebagainya. Misalnya air di sungai atau di tempat lain yang mengalir di atas sesuatu yang tidak mungkin terpisah darinya. Maka jika kamu melihatnya, kamu tetap akan mengatakan ini air. Dan penambahan, maksudnya penambahan kata pada air seperti air laut atau air sungai, itu adalah syarat yang tidak wajib. Artinya, kamu bisa saja mengatakan ini air tanpa harus mengatakan ini air laut atau ini air sungai, karena penambahan atau syarat ini tidak wajib. Tapi misalnya, air yang dicampur sabun atau air yang dicampur za'faran, kamu harus mengatakan ini air sabun atau ini air za'faran. Sedangkan pada air laut, tambahan kata laut itu bukanlah syarat yang wajib. Dan dikatakan bahawa air mutlak adalah air yang tetap pada asal penciptaannya sebagaimana Allah menciptakannya. Artinya, meskipun air itu turun dari langit dengan warna merah, itu juga tetap disebut air mutlak selama tidak tercampur najis. Maksudnya jika air itu tercampur najis, maka ia tidak lagi disebut air mutlak dan jika tidak didominasi oleh sesuatu yang suci. Apa maksudnya? Maksudnya, misalnya kita punya air lalu kita tambahkan sabun ke dalamnya hingga sabun itu mendominasi air, maka pada saat itu sabun telah menguasai air dan ini tidak lagi disebut air mutlak atau air suci menurut banyak ulama sebagaimana akan dijelaskan secara rinci nanti. Artinya pada air jika tercampur dengan sesuatu yang suci, para ulama sepakat bahawa air yang murni itu suci pada hakikatnya dan menyucikan segala sesuatu. Artinya, pada dasarnya, air itu suci, menyucikan dan dapat menyucikan yang lain. Artinya, seseorang boleh menggunakannya untuk segala jenis bersuci. Jenis air ini oleh para ahli fikih disebut sebagai tahur, air suci lagi menyucikan. Namun, para ahli fikih berbeza pendapat mengenai makna dari tahur. Apakah tahur itu berarti suci dan menyucikan ataukah hanya sekadar suci saja? Baik, menurut mayoritas ulama fikih, yaitu Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah, mereka berpendapat bahawa tahir adalah yang suci. Artinya, tahur itu adalah sesuatu yang suci pada dirinya dan menyucikan yang lain. Karena lafaz tahur disebutkan dalam syariat untuk sesuatu yang menyucikan.
Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan kami turunkan dari langit air yang tahur." Artinya air itu suci dan menyucikan, ia suci dan menyucikan. Dan Imam Al-Qurtubi rahimahullah berkata, umat telah sepakat baik secara bahasa maupun syariat bahwa sifat tahur itu khusus untuk air, tidak berlaku untuk cairan lain meskipun cairan-cairan itu suci. Artinya, misalnya cairan apapun dari berbagai cairan itu suci, tetapi tidak tahur. Maka pembatasan mereka hanya pada air merupakan bukti paling jelas bahwa tahur itu adalah yang menyucikan. Artinya tahur adalah yang menyucikan. Imam An-Naburi rahimahullah berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang air laut, airnya adalah tahur. Beliau berkata, sudah diketahui mereka bertanya kepadanya tentang kemampuan air laut menyucikan, bukan kesucian air laut itu sendiri. Karena mereka sudah tahu air laut itu suci, tetapi mereka bertanya tentang kemampuannya menyucikan. Apakah air laut itu tahur atau suci saja? Tidak, mereka bertanya tentang tahur. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, airnya tahur dan bangkainya halal. Dan Imam Abu Hanifah rahimahullah diriwayatkan darinya bahwa para ulama Hanafiyah secara umum mengatakan bahwa tahur itu adalah suci. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan Tuhan mereka memberi mereka minuman yang suci. Penghuni surga tidak butuh pensucian dari hadas maupun najis. Maka dari situ diketahui bahwa yang dimaksud dengan tahur adalah yang suci, dan mereka berdalil dengan beberapa dalil tentang hal itu. Namun yang benar adalah bahwa tahur itu suci pada dirinya dan dapat menyucikan yang lain. Baik, sekarang kita membahas jenis-jenis air murni. Kita telah mengatakan bahwa air murni adalah air yang namanya masih disebut air tanpa ada tambahan. Apa saja jenis air ini atau air murni? Apa saja jenis-jenisnya? Jenis-jenis air murni sebagaimana disebutkan oleh para ahli fikih ada beberapa. Yang pertama adalah air langit. Air langit maksudnya adalah air yang turun dari langit, yaitu hujan, termasuk juga embun. Air yang turun dari langit dalam bentuk apapun itu adalah air. Air yang suci dan menyucikan. Dalil utamanya adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Dan Dia menurunkan kepadamu air dari langit untuk menyucikanmu dengannya. Dan kami turunkan dari langit air yang suci. Maka Allah Subhanahu wa taala telah menganugerahkan air ini kepada kita. Dan ini menjadi dalil bahwa air tersebut dapat menyucikan segala sesuatu. Imam Ibn Qudamah rahimahullah juga telah menukil ijma' kesepakatan umat tentang hal ini. Jenis kedua adalah air laut. Para fuqaha dari 4 mazhab mengatakan bahwa boleh menggunakan air laut untuk bersuci dari hadas maupun najis tanpa adanya makruh. Artinya, tidak ada unsur makruh sama sekali. Dan tidak boleh seseorang bertayamum jika ada air laut. Artinya, jika seseorang menemukan air laut lalu ia bertayamum, maka tayamumnya batal. Bahkan ia wajib menggunakan air laut dan dalil tentang kesucian air laut adalah suci dan boleh bagi seseorang untuk berwudu dan mandi dengannya. Hadits dari junjungan kita Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa beliau berkata, seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, kami bepergian melalui laut dan membawa sedikit air. Jika kami berwudu dengan air itu, kami akan haus. Bolehkah kami berwudu dengan air laut, wahai Rasulullah?" Itu berarti kita naik kapal dan membawa sedikit air bersama kita. Dengan sedikit air, kita dapat bertahan di laut selama 2 atau 3 hari. Jika kita berwudu dengan air ini, kita akan haus dan membutuhkan air. Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, apakah berwudu dengan air laut bermanfaat? Mereka tahu bahwa air laut itu murni. Namun mereka bertanya tentang kesuciannya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, airnya suci, dagingnya halal dan bangkainya halal. Dan bahwa air itu suci, artinya air tersebut boleh digunakan untuk bersuci. Hadis ini syahih dan diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, At-Tirmidzi dan Ibnu Hibban dalam syahihnya. Imam Ibn Qudamah rahimahullah menukil dari mayoritas ulama bahwa bersuci dengan air laut itu diperbolehkan, kecuali yang diriwayatkan dari Abdullah bin Umar dan Abdullah bin Amr bin Ash bahwa mereka berkata, kami tidak menyukai tayamum. Maksudnya, menurut mereka, lebih baik seseorang bertayamum daripada berwudu dengan air laut. Bahkan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu pernah berkata, barang siapa yang tidak disucikan oleh air laut, maka semoga Allah tidak menyucikannya.
Karena air laut Nabi SAW telah menegaskan bahawa ia suci. Jenis yang ketiga adalah air sungai. Sungai-sungai ini dasarnya adalah sabda Nabi SAW. Bagaimana menurut kalian jika ada sungai di depan pintu salah satu dari kalian, lalu ia mandi di dalamnya 5 kali setiap hari, apakah masih tersisa kotoran pada dirinya? Jadi Nabi SAW menggambarkan hal ini bagaimana manusia, seberapapun banyaknya dosa dan maksiat yang dia lakukan, setiap hari beliau mengumpamakannya seperti seseorang yang pada pakaiannya terdapat debu dan kotoran, lalu setiap hari ia mandi di sungai 5 kali. Di akhir hari, apakah masih tersisa kotoran di tubuhnya? Mereka menjawab, tidak. Beliau bersabda, begitulah salat 5 waktu. Artinya jika seseorang melakukan dosa, lalu ia salat, kemudian melakukan dosa lagi, lalu ia salat, dan begitu seterusnya. Maka salat itulah yang akan menghapus dosa-dosa tersebut. Nabi SAW bersabda, bagaimana menurut kalian jika ada sungai di depan pintu salah seorang dari kalian, lalu ia mandi di sana 5 kali setiap hari? Ini menjadi dalil bahawa air sungai boleh digunakan untuk mandi dan bersuci. Jenis keempat adalah air sumur, dan asalnya adalah sumur-sumur. Maksudnya, sumur-sumur yang ada pada dasarnya sebagaimana yang diriwayatkan dari Sayyidina Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, bahawa pernah dikatakan, wahai Rasulullah, kami berwudu dari sumur Budha'ah. Padahal itu adalah sumur yang dibuang ke dalamnya kain haid, daging anjing dan kotoran. Ada yang beranggapan bahawa darah haid dicairkan dan dibuang ke dalam sumur, sedangkan anjing mati beserta air, maninya dibuang ke dalamnya. Tidak. Benda-benda ini terlempar ke jalan dan halaman, tersapu oleh banjir. Maksudnya jika banjirnya besar, semua benda itu akan tersapu ke dalam sumur. Itu berarti ditempatkan di dalamnya. Artinya, tidak dibuang ke dalam sumur secara sengaja atau dengan niat, melainkan banjirlah yang menyeretnya ke tempat-tempat itu. Maka Nabi bersabda, air itu suci, tidak ada yang dapat menajiskannya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan At-Tirmidzi dan dinilai hasan oleh Imam At-Tirmidzi. Jenis kelima adalah air mata air. Air mata air adalah air yang memancar dari dalam tanah, yaitu mata air. Mata pohon kurma ditemukan di Turki, Suriah, Mesir dan beberapa negara lain. Okey, air pegunungan, ini adalah air yang keluar dari dalam tanah. Ini juga dibolehkan. Boleh mandi dan berwudu dengannya. Jenis keenam adalah air es. Air salju adalah air yang jatuh dari langit dalam bentuk cair lalu membeku, artinya air langit. Inilah air yang kita miliki, saudara-saudara, dalam cuaca dingin dan bersalju. Dingin! Di Mesir, kami menyebutnya salju. Namun di semua negara lain, salju memang seperti itu adanya. Misalnya, Anda melihat salju yang misalnya di Turki, juga misalnya di Rusia. Tempat-tempat ini tepatnya disebut salju. Adapun butiran ini namanya adalah hujan es, benar. Jadi, yang kita miliki adalah air salju, yaitu air yang turun dari langit dalam keadaan beku lalu mencair, kemudian membeku lagi, atau air yang dibekukan dengan cara-cara modern. Dan air hujan es adalah air yang turun dari langit dalam keadaan beku, lalu mencair di tanah dan disebut juga butiran awan atau butiran meteor. Asal muasal air salju dan hujan es adalah hadits dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu berhenti di antara takbir dan bacaan. Maksud saya, begitu dia mengucapkan Allah Maha Besar, dia diam saja. Lalu bagaimana kalau dia membaca Al-Fatihah? Dia bilang, menurutku begitu. Kata Haniyah, aku bertanya, semoga ayah dan ibuku dikorbankan untukmu, wahai Rasulullah. Mengapa engkau diam saja antara takbir dan bacaan? Apa yang engkau katakan? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku mengucapkan, ya Allah, jauhkanlah aku dari dosa-dosaku sebagaimana engkau menjauhkan antara timur dan barat. Ya Allah, sucikanlah aku dari dosa-dosaku sebagaimana kain putih disucikan dari kotoran. Ya Allah, cucilah dosa-dosaku dengan air salju dan hujan es. Maka ini adalah dalil bolehnya bersuci dengan air salju dan hujan es. Maka air yang diturunkan dari langit dan yang tersimpan di bumi adalah suci dan mensucikan meskipun berbeda-beda warnanya. Artinya, meskipun air itu turun dengan warna merah, hitam, coklat tua atau warna apapun dan rasanya, maksudnya, meskipun rasanya berbeda dan baunya juga berbeda, artinya, meskipun bau semua air ini berbeda, selama air itu turun dari langit, memancar dari bumi atau air laut, tetap suci. Kecuali jika tercampur najis, maka menjadi najis. Atau jika tercampur sesuatu yang lebih dominan sifat sucinya, ada hukum lain baginya. Hal ini tidak ada perbedaan pendapat di antara para ulama. Namun, para ulama berbeda pendapat mengenai beberapa jenis air ini, apakah boleh digunakan untuk suci atau tidak. Dengan rincian tertentu menurut mereka. Pertama, kita punya air salju.
hukum bersuci dengan air salju. Tidak ada perbezaan pendapat di antara para ahli fikih bahawa boleh bersuci dengan air salju. Jika mencair, maksudnya air salju jika sudah mencair menjadi air, maka boleh digunakan untuk bersuci. Dan ini juga tidak ada perbezaan pendapat di antara para ulama. Namun para ahli fikih berbeza pendapat tentang penggunaannya sebelum mencair. Maksudnya air itu masih berupa es. Sama seperti yang sering kita lihat pada beberapa video. Orang-orang di Rusia, misalnya saat di salju, mereka berwudu dengan mengambil air dan membasuh wajah serta tangan mereka. Apakah boleh bersuci seperti ini atau harus mencairkannya dulu? Ada 3 pendapat ulama mengenai hal ini. Pendapat pertama adalah pendapat Hanafiyah. Menurut pendapat yang dipegang di kalangan mereka, Malikiyah dan Hanabilah, mereka mengatakan tidak boleh bersuci dengan salju sebelum dicairkan kecuali jika airnya menetes dan mengalir di anggota tubuh. Jadi airnya harus menetes dan mengalir di anggota tubuh. Kenapa demikian? Mereka mengatakan jika seseorang mengambil salju, mengusapkan ke tubuh, maka bersuci tidak sah dengan cara itu, walau tubuh basah. Kenapa demikian? Mereka mengatakan karena yang diwajibkan adalah membasuh. Dan yang paling sedikit adalah air mengalir di atas anggota tubuh. Artinya, yang paling sedikit adalah air mengalir di atas anggota tubuh. Adapun yang dilakukan ini, itu disebut mengusap, bukan membasuh. Pendapat kedua, Imam Abu Yusuf dari kalangan Hanafiyah berpendapat bahawa boleh bersuci dengan air salju secara mutlak meskipun airnya tidak menetes, dan ini wallahu alam adalah pendapat yang benar. Kenapa demikian? Karena keumuman dalil yang menyatakan kesuciannya dalam keadaan seperti ini. Artinya, Nabi SAW bersabda, "Ya Allah, bersihkanlah aku dari kesalahan sebagaimana kain putih dibersihkan dari kotoran. Ya Allah, cucilah aku dari kesalahanku dengan air salju dan embun es." Di sini, Nabi SAW secara tegas menyatakan bahawa seseorang boleh mandi dengan salju dalam keadaan seperti itu persis. Kita tahu misalnya bahawa ada banyak negara seperti di Rusia dan tempat-tempat lain di mana salju bisa berlangsung dalam waktu yang sangat lama sepanjang tahun, dan mereka mungkin tidak memiliki air atau api misalnya untuk memanaskan air tersebut agar bisa mencairkannya, maka pada saat itu wallahu a'lam diperbolehkan bersuci dengan air salju dalam keadaan seperti itu. Pendapat ketiga menurut mazhab Syafi'i membedakan antara 2 keadaan. Ketika salju mencair di atas anggota tubuh karena panas yang tinggi dan kelembutan salju, dan ketika salju tidak mencair. Jika salju mencair di atas anggota tubuh, maka wudu dianggap sah menurut pendapat yang benar dalam mazhab Syafi'i karena air mengalir di atas anggota tubuh. Tentu saja yang menjadi patokan adalah air harus mengalir di atas anggota tubuh. Maka, jika cuaca panas dan salju tersebut tidak panas, melainkan hanya lembek, lalu salju itu mencair di atas anggota tubuh, maka pada saat itu mandi atau bersuci dianggap sah. Namun menurut pendapat yang kurang kuat, tidak sah. Baiklah, dan jika salju tidak mencair di atas anggota tubuh, maka tidak sah tanpa ada perbedaan pendapat dalam hal anggota tubuh yang harus dicuci, artinya tidak sah untuk membasuh wajah, tangan maupun kaki. Namun hal itu sah untuk anggota yang cukup diusap. Seseorang boleh mengusap kepalanya dengan air tersebut, mengusap di atas khuf dan mengusap di atas pembalut, gips. Maka mazhab Syafi'i membedakan antara air yang mengalir di atas anggota tubuh, dalam hal ini seseorang boleh berwudu dengannya, dan antara air yang tidak mengalir. Maka dalam hal ini boleh digunakan untuk anggota yang diusap, namun tidak sah untuk anggota yang harus dicuci. Jenis kedua adalah air Zamzam. Air Zamzam. Wahai saudara-saudara, ini adalah air terbaik di muka bumi sebagaimana yang dikatakan Nabi SAW. Namun para ulama fikih berbeza pendapat tentang air Zamzam. Apakah boleh digunakan untuk bersuci dari hadas dan menghilangkan najis atau tidak boleh? Pertama, tidak ada dalil dari Al-Quran, Sunnah atau Ijma' yang menyatakan bahawa air Zamzam tidak boleh digunakan untuk bersuci. Para ulama ketika membahas masalah ini, mereka membahasnya dalam rangka memuliakan air ini. Apakah boleh digunakan untuk bersuci atau tidak? Ada 3 pendapat dalam hal ini. Pendapat pertama adalah pendapat Hanafiyah, Syafi'iyah, Imam Ahmad dalam salah satu riwayat, dan Imam Ibn Sya'ban dari kalangan Malikiyah. Mereka mengatakan boleh menggunakan air Zamzam tanpa makruh untuk menghilangkan hadas. Maksudnya apakah seseorang hendak melakukan suatu peristiwa yang kecil atau besar, dan dimakruhkan sebagai bentuk penghormatan dan pemuliaan baginya dalam menghilangkan najis. Artinya, dimakruhkan bagi seseorang untuk menggunakannya dalam menghilangkan najis. Misalnya, jika ada najis di badannya, atau misalnya dia buang air kecil lalu ingin bersuci dengannya, atau ada najis di pakaiannya, maka dimakruhkan sebagai bentuk penghormatan dan pemuliaan terhadap air ini untuk mencucinya dengannya. Dan menurut mazhab Syafi'i, dalam salah satu pendapat mereka, hal ini hanya dianggap sebagai sesuatu yang kurang utama, bahkan mereka tidak mengatakan makruh, melainkan hanya menyebutnya sebagai sesuatu yang kurang utama.
Pendapat kedua, dan ini yang benar menurut mazhab Maliki, mereka mengatakan boleh menggunakan air zam-zam tanpa makruh sama sekali, baik penggunaannya untuk bersuci dari hadas maupun untuk menghilangkan najis, kerana tidak ada dalil yang menunjukkan bahawa hal itu makruh. Pada dasarnya, air zam-zam itu sama seperti air-air lainnya. Ketika Nabi, semoga Allah memberkatinya dan memberinya kedamaian, berbicara tentang air, ia tidak mengkhususkan air zam-zam di atas air lainnya. Diperbolehkan menghilangkan kotoran dengannya, diperbolehkan untuk menghapus acara tersebut bersamanya. Pepatah ketiga. Doktrin Imam Ahmad dalam sebuah riwayat dari Quraisyah adalah menggunakan air zam-zam secara mutlak untuk menghilangkan najis dan kotoran ritual. Yakni Ibn Taymiyah rahimahullah pun telah menentukan bacaan untuk wudu setelah haid. Adapun wudu menurutnya diperbolehkan. Maksudnya, ia mengatakan bahawa ketika Imam Ahmad menyatakan makruh menggunakan air zam-zam secara mutlak, yang dimaksud adalah untuk hadas besar. Adapun untuk hadas kecil, maka diperbolehkan kerana Nabi SAW berwudu dengan air apa? Dengan air zam-zam. Dan yang benar, wahai saudara-saudara, yang lebih utama bagi seseorang, maksudnya, bisa kita katakan bahawa yang lebih baik seseorang tidak menghilangkan najis dengannya, tetapi boleh mandi dengannya, ya, boleh mandi dengannya. Maka mandi menurut mayoritas ulama dan berwudu dengannya menurut mayoritas ulama hukumnya sah dan tanpa makruh, kecuali satu riwayat dari Imam Ahmad saja, jelas seperti itu. Jadi misalnya seseorang membawa air zam-zam dan ingin mandi dengannya. Misalnya untuk apa? Untuk mengobati sihir atau yang lainnya, atau seseorang menggunakannya untuk berobat, maka dalam hal ini tidak ada masalah. Jenis ketiga adalah air yang basi. Apa itu air yang basi? Yaitu air yang berubah karena terlalu lama diam di suatu tempat tanpa bercampur dengan sesuatu, dan yang mirip dengannya adalah air yang bau. Jadi apa maksud dari air yang bau atau air yang basi? Misalnya, kita punya sumur dan sumur itu sudah lama tidak diambil airnya oleh siapapun. Atau misalnya ada kolam air dan tidak ada seorang pun yang mendekatinya sejak lama. Atau misalnya seseorang mengisi tangki air di atap rumahnya, lalu selama 5 atau 6 bulan tidak ada yang menyentuhnya. Maka di sini warnanya, rasanya atau baunya berubah, tetapi bukan karena ada sesuatu yang masuk ke dalamnya. Artinya, bukan karena ada sesuatu yang ditambahkan ke dalamnya. Artinya, tidak ada najis yang jatuh ke dalamnya. Tidak ada sabun yang masuk, melainkan hanya karena sudah lama dibiarkan. Maka di sini, para ulama dari 4 mazhab telah menegaskan bahawa boleh menggunakan air yang berubah seperti ini tanpa makruh. Dan Imam Ibnu Al-Munzir rahimahullah berkata, mereka telah sepakat bahawa berwudu dengan air yang berubah karena lama dibiarkan, tanpa ada najis yang jatuh atau bercampur di dalamnya, hukumnya boleh. Namun, Imam Muhammad bin Sirin berpendapat sendiri dan mengatakan tidak boleh. Tetapi pendapat yang benar adalah bahawa hal itu boleh dan tidak ada masalah dalam hal ini. Dengan demikian, kita telah selesai dengan kuliah ini. InsyaAllah pada pelajaran dan kuliah berikutnya kita akan membahas tentang air musta'mal dan air yang tercampur, baik tercampur dengan sesuatu yang suci maupun najis. Demikian, semoga Allah melimpahkan salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad beserta keluarga dan para sahabatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. This traditional Arabic greeting, deeply rooted in Islamic culture, conveys a profound message of peace, mercy and blessings. It translates to, may peace be upon you and the mercy of Allah and His blessings. This comprehensive salutation is often used at the conclusion of speeches, prayers, or conversations, serving as a beautiful and all-encompassing farewell that wishes the recipient divine tranquility, compassion, and an abundance of good fortune from the Almighty Creator. It is a powerful expression of goodwill and a prayer for the well-being of others, reflecting the core tenets of Islam regarding peace and brotherhood among humanity.